Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Ini Taurus adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Oktober 2025 ya. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Chariot di sana. Berikut ada energi dari Two of Swords. Kemudian ada energi dari Ten of Pentacles, Three of Cup reverse. Berikut ada energi dari Queen of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Five of Pentacles. Kemudian di sini ada energi dari Page of Pentacles, Eight of Pentacles reverse, kemudian ada Page of Swords, dan berikutnya di sini ada energi dari Three of Wands. Oke, ya, jadi kalau Mari lihat gini, status relationship ini tuh kelihatannya masih ada. Namun boleh ya untuk di bulan Oktober lebih kecenderungannya interaksi antara dirimu dengan dirinya itu tuh sangat amat minim sekali atau bahkan bisa saja tidak ada gitu ya. Untuk yang bagian tidak ada ini tuh tentu saja ini bukan hanya di bulan Oktober saja sudah terjadi ya. Tetapi nampaknya sebelum Oktober ada kemungkinan besar juga sudah dimulai gitu ya. Jadi mungkin udah di bulan September ini atau sebelum September juga gitu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat seperti terabaikan gitu loh ya. Terabaikan relationship-nya kamu dengan si dia. Terabaikan di sini tuh nampaknya memang karena pilihannya kamu ya, Taurus ya. Jadi mungkin di situ tuh entah karena apa pertimbangannya kamu gitu ya. Jadi sehingga kamu tidak cukup proaktif di hubungan kalian gitu ya. Jadi kamunya di situ tuh investasi dari energinya kamu sangat amat minim sekali gitu. Dan mungkin aja beberapa di antara kalian lebih kayak fokus ya kepada hal baru. Bisa-bisa kamu di sini tuh memang juga sedang membuka lembaran hidup barunya kamu gitu ya. Jadi kayak kamu sedang menata hidup barunya kamu di sana gitu ya. Jadi mungkin kamu sudah memang ada ya alasan dari masa lalu. Ada pernah omongannya dia yang nyakitin hatinya kamu, atau tindakannya dia yang tidak berkenan bagi kamu gitu. Karena Mari lihat di sini tuh ada rasa tidak percayanya kamu ya kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Bisa-bisa memang di sini tuh ada kesalahpahaman yang sedang terjadi gitu loh. Atau emosi ya, emosi melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu gitu ya. Namun penilaiannya kamu itu tuh boleh-boleh agak keliru memang di sini ya Taurus ya, maaf ya. Jadi bisa-bisa agak-agak keliru karena jangan-jangan kalian belum mendapatkan pemahaman secara utuh gitu loh. Kalian tidak mendapatkan pemahaman secara utuh, langsung negatif gitu ya penilaiannya kamu. Nah, karena negatif itulah akhirnya kamu kehilangan mood ya. Kehilangan keinginan untuk bersama dengan dia gitu ya, menghabiskan energinya kamu untuk dia gitu loh ya. Jadi kamu kayak ngerasa bahwa seseorang ini tuh memang seperti tidak layak gitu loh mendapatkan treatment yang baik dari kamu gitu ya. Tidak layak dia di matanya kamu gitu loh. Dan memang ini tuh bisa jadi adalah bentuk dari hukumannya kamu juga gitu ya kepada si pasangannya kamu. Ya. Secara kan ngapain? Sudah penilaiannya kamu negatif, ngapain pula? Kamu bisa aja kayak berpikir ngapain repot-repot gitu kan? Untuk mengubah hal yang negatif itu tuh menjadi hal yang positif. Mendingan udah deh dicuekin aja, diabaikan aja, diacuhin aja, biarin aja lah kayak gitu loh. Jadi semacam ada sikap masa bodohnya kamu akhirnya ya ke hubungan dengan si dianya gitu.
ya. Jadi kamu bisa aja sudah punya pemikiran, mendingan aku fokus aja lah ke dirinya aku gitu kan. Mungkin saja bahkan beberapa ada di antara kalian mau ganti pasangan juga bisa gitu. Namun masih hanya kayak sebatas wacana aja gitu ya, masih sebatas wacana dulu gitu loh. Karena juga kan belum clear. Jadi sebenarnya ini tuh belum clear. Jadi bisa-bisa relationship ini tuh lagi ngegantung gitu loh. Ya, belum ada closure-nya gitu ya. Apakah ini dilanjut, apakah ini bagaimana gitu ya. Belum ada. Mari nampak di situ tuh perbincangan, diskusi antara kamu dengan dia gitu ya. Jadi ya bisa-bisa ngalir, maksudnya itu tuh ya ngalir aja gitu ya, ngalir aja. Kapan membaiknya lah gitu kali prinsipnya kamu ya, kapan membaiknya aja lah gitu. Namun tidak dalam upaya campur tangannya kamu pula apabila memang relationship ini ada potensinya untuk membaik suatu saat nanti gitu ya. Biarkan itu kayak kuasa dari semesta ya, kuasa dari Tuhan gitu ya, mungkin prinsipnya kamu di sana. Jadi iya sih, sedikit sih yang bilang mau ganti pasangan. Nampaknya lebih kayak cenderung fokus kepada diri sendiri dulu gitu ya. Entah di situ tuh ya fokus ke hobi kah, fokus ke pekerjaan, apakah itu ke bisnis gitu ya. Pokoknya yang menyangkut tentang pribadi diri lah gitu ya. Daripada mikirin tentang bagaimana-bagaimananya bersama dengan si dia gitu kan. Jadi bisa-bisa kalau kalian ini tuh sudah suami istri, ya masih barengan tinggal satu rumah gitu kan. Mungkin juga boboknya ya masih di satu kamar gitu ya. Tetapi kalau untuk soal kehangatan, boleh-boleh di sana itu tuh ya belum kelihatan ada ya. Lebih cenderungnya itu tuh dingin gitu loh ya. Jadi kayak kalau ndak ada yang begitu pentingnya, ya tidak ada interaksi. Kamu sangat inilah ngebatas-batasin dirinya kamu gitu kan. Nah sekiranya pun kalau kamu kayak kepikiran cabut dari rumah ini misal gitu ya, mari lihat kamu sebenarnya ya berani-berani aja gitu. Mungkin bahkan ada beberapa yang memang sudah melakukan tindakan demikian gitu ya. Kamu kabur dari rumah, minggat kamu gitu ya, ngungsi kemana gitu ya. Pokoknya kayak iya, kamu karena mari lihat di situ energinya kamu tidak hadir gitu loh. Ya Taurus, energimu tidak hadir. Dan dengan kondisi keadaan yang begini, mari lihat ini tuh memang ya, kamu juga ada rasa penasarannya ke dia. Gimana nih kalau aku udah diemin dia seperti ini gitu ya. Apakah dia resah, apakah dia gelisah gitu kan. Ada juga lah rasa butuh taunya kamu sesungguhnya seperti apa si dianya gitu ya. Jadi masih kalau di depan dia kamu kayak bisa aja nunjukin kamu cuek gitu ya, kamu nggak peduli gitu. Tapi ternyata di balik layar masih bisa juga nih kamu masih ngintip-ngintip dia gitu ya. Mungkin ini tuh yang pacaran ya, lebih cenderungnya yang pacaran. Jadi kan yang pacaran itu kan nggak bisa ya nengokin langsung hari ini dia jam ini dia lagi di mana, sedang apa gitu ya. Nah makanya ada di sini mari lihat masih mau juga kamu bergerilya ya, bergerilya gitu ya. Ngintip-ngintip akun sosial medianya dia gitu ya, online atau tidak dia gitu ya, di jalur-jalur komunikasi ya masih ada kayak gitu. Mungkin memang beberapa di antara kalian mau nyari-nyari validasi ya, mau nyari-nyari validasi atas pemikiran-pemikiran negatifnya kamu supaya kamu bisa bilang nah kan betul
Kan dia tuh gitu ya. Nah, di sana validasi untuk menilai, untuk membenarkan penilaian atau pemikiran negatifnya kamu tentang si seseorang ini ya, tentang si pasangannya kamu ini. Nah, di sana. Namun ya walaupun mungkin kayak kamu dapat pembenaran gitu kan. Tapi bukan berarti bahwa pembenaran itu tuh menjadi alasan. Menjadi alasan untuk kamu mengambil tindakan. Tidak. Mungkin ya hanya sebatas kayak kepuasan ego doang gitu ya. Nah itu kan nakal dia kan. Nah itu kan jahat dia kan. Nah itu kan dia nggak peduli sama aku kan. Nah itu tengok tuh happy-happy dia di sana gitu kan. Hanya kayak sebatas di situ. Itu loh. Ya mungkin juga untuk memperkuat pembenarannya kamu untuk lepas, sebisa mungkin lepas dari tanggung jawab sebagai pasangan untuk si Yayang Bebeknya kamu ini. Kalau ngeliat hatinya kamu memang lagi kosong lah di sini untuk dia ya. Tarikan-tarikan untuk perihal tentang dia gitu ya. Daya tariknya dia itu tuh nggak ada di matanya kamu. Jadi semacam kayak nggak ada kepentingannya kamu juga ya. Untuk deket-deket gitu loh. Untuk mesra-mesra dengan si Yayang Bebeknya kamu ini. Nah di sana ya. Jadi ini tuh semacam ngambeknya nih kamu. Ngambek. Ya marah, ya ngambek gitu ya. Nah di sana. Ya puji Tuhannya ini tuh tidak terlalu berpengaruh banget ya bagi kamu. Maksudnya Mari, biasanya kan kalau ada orang pemikirannya negatif gitu ya tentang pasangan, mau itu stres sendiri gitu kan. Mau jadi jelimet sendiri, nah merusak diri jadinya kan, susah tidur, tidak enak makan, tidak produktif dalam hidup, bawaan tuh suntuk, sedih gitu ya. Nah puji Tuhannya kalau Mari lihat di sini tuh kamu ya tidak. Ya kamu ya tidak ya. Jadi di sepanjang bulan Oktober lebih kayak cenderungnya kamu bawaan tenang lah gitu ya. Kalaupun kamu terusik tentang relationshipnya kalian, paling-paling kamu terusik itu tuh hanya di poin 3, 4 dari 10 gitu ya. Nggak banyak-banyak kalau Mari lihat. Sementara si Yayang Bebeknya kamu ini sendiri ya, mengalami situasi yang seperti ini dengan kamu. Apalagi tadi kata Mari kan beberapa di antara kalian sudah cukup lama ya kondisinya itu tuh dingin gitu loh. Jadi Mari lihat dia itu tuh kesepian di sana. Dia kesepian gitu ya. Dia merasa kehilangan, merasa sendiri betul gitu ya. Jadi untuk di saat ini tuh mengisi kekosongan dalam hidupnya dia ini tuh Mari nampak ya kayaknya dia ini tuh sedang berusaha untuk aktif berinteraksi di dunia sosialnya dia gitu. Jadi ada ini tuh yang pelarian kesuntukan itu tuh dengan cara lebih sering belanja gitu ya, shopping apa gitu ya, baik itu tuh dari online, baik itu tuh mungkin dia ke pasar misalnya gitu ya. Ke Tanah Abang dia belanja kali ya. Atau mungkin ya sekalian lah perjalanan ke luar negeri gitu ya. Ngapain lah gitu, pokoknya untuk happy, untuk happy gitu. Karena ini tuh orangnya sedih. Dan kesedihan ini tuh berusaha untuk dia atasi. Ya dengan cara yang tadi gitu. Terlalu sering belanja gitu ya, atau terlalu sering jadinya hang out ini keluar gitu ya. Mungkin kalau dia ini kalau dia cukup familiar dengan dunia malam, bisa-bisa makin rajin ini dugemnya gitu ya. Makin jadi penghuni tetap lah dia ya di satu tempat goyang tertentu misalnya gitu ya. Joget tiap malam gitu ya, atau pokoknya rajin lah gitu jadinya ya. Dan memang ada beberapa bisa ya pelarian dari rasa sepi ini tuh dengan cara berinteraksi dengan cowok lain, berinteraksi dengan cewek lain gitu ya. Inilah bentuk dari
upaya membebaskan diri dari rasa sedih tadi. Karena dengan kondisi yang seperti ini tuh menjadi pukulan yang cukup telak ini, mari nampak ya, bagi pasangannya kamu. Gitu loh, ya. Sehingga ketidaksetiaan, keteledoran, gitu ya, kesembronoan. Ini tuh dia tanpa disadari dipilih menjadi jalan keluar ya oleh si pasangannya kamu. Tapi bukan berarti bahwa dia bersikap seperti itu. Sekiranya pun ya, sejelek-jeleknya keadaan, dia tanda petik berselingkuh di sini. Tapi bukan berarti bahwa untuk di saat sekarang ikatannya dia dengan perselingkuhannya dia itu tuh kuat ya. Tidak juga. Sesungguhnya kalau boleh dia memilih gitu ya, tentu saja pilihannya dia adalah ya tetap bersama dengan kamu. Cuman kan di sini kan kelihatan kamunya lagi ogah gitu ya. Kamunya lagi ogah dan cukup lama ogahnya kamu di sini gitu kan. Entah sudah tadi kayak kata Mari udah sekian bulan, sudah sekian tahun gitu ya. Dan kayak kelihatannya ya seseorang ini tuh nggak bisa menghandle keadaan ini ya dengan cara duduk tenang di rumah gitu ya. Nggak bisa tuh. Itu loh. Kayak ada urgensi dari dalam dirinya dia. Ya. Urgensi untuk menyibukkan diri, mengisi waktu gitu loh. Makanya agak bisa jadi berlebihan ya. Ngabisin duit lebih banyak gitu ya. Ya tadi lebih aktif di dunia sosial gitu ya. Jadi makin bertambah nih arisannya dia gitu ya. Makin bertambah nih warung yang dia kunjungi. Bisa juga di situ ya kalau ini orangnya seneng ngopi gitu ya. Udah jadi penjelajah warung kopi nih. Simpang mana yang ada warung kopi, udah dia singgahi gitu. Bisa nih. Bisa di sana. Gitu loh. Jadi kayak rasa kehilangan akan dirimu diisi dengan menghadirkan sensasi-sensasi ramai, sensasi-sensasi sibuk, sensasi-sensasi menggembirakan, ya, menyenangkan, walaupun itu belum tentu membahagiakan. Karena beda dia ya, apa yang dikatakan bahagia, apa yang dikatakan senang, gembira, itu tuh beda banget gitu. Karena kalau senang dan gembira itu tuh biasanya ada trigger dari luar diri. Nah, sementara kalau bahagia itu adalah hasil dari olah batin gitu ya, hasil dari keadaan batin yang tenang, damai, sejahtera gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya kalau memang relationship ini ternyata sudah dalam ikatan pernikahan ya. Kalau Mari boleh saran, sebaiknya ini tuh ditindaklanjuti dengan baik ya. Jadi jangan lagi dibiarkan, jangan lagi diabaikan. Sebab apa? Sebab kalau dilihat-lihat, apakah kamu sudah benar-benar tidak menginginkan relationship ini? Ya enggak juga, Mari lihat. Masih ada sesungguhnya keinginan di sini. Gitu ya. Jadi jangan nanti kayak beradaptasi kepada kondisi keadaan seperti sekarang gitu ya, yang sudah berjarak, yang sudah diam-diaman, yang lebih fokus ke diri masing-masing, yang bahkan tergelincir, terpeleset ya seperti energi dari pasangan kamu ini gitu ya, yang justru mencari pelarian keluar hubungan kalian gitu ya. Nanti jadinya repot gitu loh. Repot, status ada. Ya, keinginan untuk bersama masih ada. Tapi tidak ada maintenance-nya relationship ini. Gitu ya. Kesian, sayang gitu loh. Ya, terutama kalau udah menikah. Nah, di sana. Kayaknya kalian butuh duduk diskusi gitu ya. Terutama kamu, maaf ya Taurus ya. Mari bukan mau nyalahin kamu, enggak. Karena kayak kelihatan kamu yang emosional di sini ya. Makanya duduk tenang ya, dengan kepala dingin gitu ya, dengan energi yang netral gitu ya. Jadi sehingga kalian bisa dapat kemufakatan untuk
ngebenahi relationship ini, gitu loh. Jangan terlanjur sudah nyaman dalam ketidaknyamanan, gitu ya. Karena sama-sama ini nggak nyaman dengan kondisi begini ya. Baik itu tuh kalian masih pacaran. Karena kalau pacaran pun ya masih ada lah di situ ya. Memang kalau pacaran sih memang energinya kamu sedikit gitu. Lebih besar itu tuh keinginannya dia untuk tetap bareng-bareng sama kamu. Katakanlah kalau keinginannya dia itu tuh sebenarnya ada di 9 dari 10 ya. Masih tetap mempertahankan relationship dengan kamu. Tapi kalau kamu, iya sih kalau Mari bilang ada hanya di angka 3 gitu ya. Hanya di angka 3 atau 4 dari 10. Sangat sedikit sekali. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mungkin masih pacaran, monggo lah terserah. Mau gagal hubungan pacaran ini gagal lah namanya juga masih pacaran. Sah-sah aja, bebas gitu ya. Tapi kalau dalam pernikahan, alangkah lebih bagusnya ya. Jika ini tuh masih diolah dulu lah. Gitu lah. Jadikan apa yang sedang terjadi di sini hanya sebatas batu loncatan gitu loh ya. Hanya untuk stimulus pemancing biar ikatan kalian berdua ini tuh lebih kuat gitu lah. Ya, jadikan ini tuh sebagai challenge bagi kamu gitu ya. Bahwa kamu adalah laki-laki yang bertanggung jawab sebagai suami, istri yang bertanggung jawab sebagai wanita yang bertanggung jawab sebagai seorang istri gitu. Ya, jangan cepat menyerah maksudnya. Di situ karena di dalam rumah tangga ya tidak ada yang mulus-mulus banget. Gitu ya, nggak ada itu. Nah, oke ya. Baik, jadi dalam pembacaan kita ini mari akan tarik dulu energi koinnya ya, untuk kita cari tahu kepada Taurus mana bacaan ini disampaikan. Koin ini ya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Baik, mari awali dari inisial C, ada cinta. Oh iya, kalau cinta dia sih cinta banget ini sebenarnya sama kamu ya, si pasanganmu ini. Berikut ada energi dari T, ada tali, P, panda, W, warna, D, 2, G, gelas, dan U ada udara. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Virgo, Scorpio, energi dari Aquarius, dan energi dari Taurus hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.